Lelaki ini sedang pertunjukan. Dewi menyebarkan bunga. Ada banyak potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya tertiup ke udara. Terbang kemana-mana. Semua orang kagum. Tetapi ketika sepotong kertas jatuh di wajah mereka, kemudian udara dingin tiba. Semua orang menyadari. Lelaki tua itu berubah kertas menjadi salju. Ini memang dewa. Bahkan kedai teh di seberangnya, ada pria bernama Kim Tajza yang bijaksana, juga memuji keterampilan lelaki tua itu. Tapi Wudu yang duduk di sebelahnya tidak peduli tentang hal ini. Bagi ia, ini hanya trik yang sederhana. Ia bilang dengan Tajza, dia akan mempersiapkan pertunjukan yang lebih hebat. Ia merokok. Matanya menunjukkan tatapan ganas. Nafas membuat angin salju segera mengembun menjadi hujan es. Kerumunan di bawah tersebar oleh hujan es. Lelaki tua menyadari, di sini ada seseorang yang lebih baik darinya. Dia langsung menantang. Wudu mengeluarkan kepulan asap, menabrak ke pagar. Hujan es langsung berubah menjadi paku es yang tak terhitung jumlahnya, menyerang lelaki tua. Meskipun lelaki tua itu buta, tetapi dia telah melatih kemampuannya untuk mendengar suara untuk menentukan lokasi yang tepat. Maka berkat keterampilan yang tak terkalahkan ini, menghindari paku es yang bergegas. Melihat ini, Wudu melantunkan mantra. Angin dingin bertiup. Di mana-mana juga beku. Lelaki tua buta tak disangka. Ia sudah merantau selama 60 tahun. Sekarang diubah menjadi gunung es oleh pihak lawan. Sampai ia mati. Ia masih belum tahu siapa yang membunuhnya. Pemilik merasa lelaki tua dan cucunya yang malang. Jadi ia mengingatkan Kaye, menyuruhnya mencari Bah Zuzong. Ia dapat membantunya. Temukan pembunuh yang membunuh kakek Kaye. Bah Zuzong menyalakan 3 lilin, meletakkan di sekitar lelaki tua itu. Melalui 2 dunia yin dan yang, kembali ke adegan pertarungan 2 orang. Ikuti petunjuk yang tersisa di atas panggung. Ia menemukan si pembunuh bersembunyi di kedai teh di seberang. Tak disangka pembunuh adalah Wudu yang jahat. Bah Zuzong segera gunakan mata ganas untuk membuatnya lolos dari Fata Morgana. Wudu telah belajar sihir sejak kecil. Setenar seniornya Zihu. Mereka semua adalah penyihir jenius yang berbakat. Walaupun Wudu berbakat bagaimana, tapi karakternya kurang bagus. Dia sering diam-diam mempraktikkan sekte pagan. Setelah ditemukan oleh gurunya, lalu dia membunuh guru itu. Zihu bersumpah untuk membalaskan dendam gurunya. Dia mengejar Wudu. Ketika ia sampai ke San Haikuan, Wudu juga menghilang sejak itu. Tidak ada yang tahu keberadaannya lagi. Kaye ingin membalaskan dendam kakeknya. Maka ia harus memohon Zihu membantunya. Bah Zuzong akan membantu Kaye. Menemukan keberadaan Zihu 50 mil jauhnya di sebuah toko peti mati. Kaye meminta bantuan Zihu. Tapi Zihu bertekad, saya tidak ingin ikut campur dalam geng lagi. Dia juga meyakinkan Kaye jangan membalas dendam. Jangan mengolok-olok Wudu. Sampai gelap malam, ia hanya bisa membiarkan Kaye menginap semalam. Kaye tinggal di toko peti mati untuk pertama kalinya. Ia sangat panik. Pada saat itu, lalu ada suara aneh, pintu terbuka. Ketika dia memutuskan memukulnya, tak disangka, orang yang masuk ke toko itu adalah janda dari rumah sebelah. Nasibnya buruk. Jadi 10 suaminya sudah meninggal. Dia selalu diam-diam jatuh cinta dengan Zihu. Tapi hatinya hanya memiliki Masi Wuling. Jadi ia sudah menolaknya. Berkali-kali dia membawa makanan ke rumahnya tapi dia tidak memakannya. Setelah mendengar tentang kisah Kaye, janda Wang marah. Dia akhirnya meyakinkan Zihu membantunya untuk membunuh Wudu. Pada saat ini, Wudu telah memanfaatkan sihir, mendukung Tajza untuk menghasilkan uang dari opium. Bisnis yang sangat menguntungkan. Meskipun Tajza memberinya emas, ia juga menolak.
Ternyata, Wudu selalu mencari satu rahasia seni bela diri dari sekte Suanmon yang disebut Tin Yuntu. Hanya perlu membaca buku itu, dapat mengubah takdirnya. Dia berpikir bahwa buku ini disimpan oleh Zihu, tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Zihu. Tajza segera mencari Bah Zuzong, tapi Bah Zuzong gak mau membantunya. Jadi ia segera menolak. Setelah mendengarnya, Wudu segera membunuhnya. Zihu awalnya ingin bertanya tempat persembunyian Wudu, tetapi ia menemukan Bah Zuzong sudah mati. Saat Zihu merasa bingung, secara kebetulan ia menemukan keberadaan Wudu. Air di cangkir teh itu aneh. Pria ini tidak sengaja menyesap, baru keluar, merasa sakit perut. Sepertinya ada sesuatu terus bergerak di dalam perutnya. Zihu menyadari ada sesuatu yang salah. Ia segera bantu sang pria menanggalkan pakaian untuk memeriksa. Tak terduga di tubuhnya ada satu serangga beracun. Ketika Zihu menggunakan energi internalnya untuk memaksanya keluar, kemudian minta seseorang untuk menemukan sepotong daging mentah dengan darah ke sini. Apakah kamu aku mati? Okelah, aku paham. Lalu menusuk jarinya dengan jarum perak, mencurahkan darah hitam di dalamnya. Serangga beracun juga tertarik pada daging mentah yang jatuh ke dalam mangkuk. Ini apa? Pengkhianat ini telah melatih keterampilan yang hebat. Itulah memelihara cacing beracun. Kemudian Zihu mengeluarkan jimat emas, lalu mengkremasi serangga itu tepat di dalam mangkuk. Cacing beracun di mangkuk menderita dan berubah menjadi abu. Mereka menguping. Wudu ingin menemukan Tin Yuntu, jadi dia berbahaya. Zihu bersumpah akan membunuh Wudu yang merusak reputasi sekte mistik ini. Pemilik juga terungkap tentang keberadaan Wudu. Tapi saat mereka bertemu, Zihu tidak mengenali Wudu. Karena tahun itu, dia mengejar Wudu, mematahkan tendon lawan, mengusirnya dari San Haikuan. Tapi Wudu masih gigih untuk terus hidup. Kemudian gunakan metode kuno untuk mengembalikan tulang. Tapi akibatnya adalah penampilannya akan lebih tua 20 tahun. Saat Zihu pulang ke rumah, ia menyadari ada sesuatu yang tak biasa. Tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua itu adalah Wudu. Meskipun penampilannya telah berubah, mata jahat itu tidak berubah. Wudu segera ke sana. Dia tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi juga ingin merampok Tin Yuntu disimpan oleh Zihu, dua murid sekte Suanmon. Pertunjukan sulap dari dua master hebat. Zihu memukul dulu. Saat ia bergerak maju, ia melihat musuh. Gunakan trik ilusi, menghilang tanpa bayangan. Pada saat ini lonceng perunggu berbunyi. Semua peti mati tiba-tiba miring. Satu peti mati berdiri tegak. Kekuatan antara mereka sama. Pecahkan peti mati menjadi berkeping-keping. Wudu kemudian menyerang dengan tongkat rokok. Tapi Zihu bisa menghindar dengan mudah. Lalu menendang rokok itu. Kemudian mengembun udara menjadi tinju. Menendang Wudu sejauh 50 meter. Zihu memenangkan pengejaran. Mau terus memukulnya, tapi dihindarkan oleh lawan. Melihat daun-daun berjatuhan, Zihu memutuskan untuk menggunakan trik rahasia. Saat Wudu melihatnya, segera mengeluarkan ilusi sekte jahat. Waktu zodiak, pernikahan, penguburan muncul sekaligus. Kekuatan angin, hal-hal yang tidak terlihat, penutup kegelapan, cahaya yang menyilaukan. Tutuplah. Setelah ledakan besar, maka keduanya sama-sama berbakat. Wudu mengangkut senjata dari jauh, lalu menari pedang. Tinhu menggunakan tangan kosongnya untuk menghentikan pedang dengan mudah. Lalu ia menendang pedang itu, bahkan gubuk rumput runtuh. Pada akhirnya, Zihu memukul Wudu dengan sengit. Tapi saat ia hampir mati, ia memohon Zihu, biarkan ia melihat Tin Yuntu. Tuan belum pernah menipunya di dunia.
Tak ada Tin Yuntu. Wudhu tercengang. Mati di tempat. Film pertarungan spesial ini direkam sangat detail, tapi endingnya agak terburu-buru. Jika Anda suka, Anda dapat menonton film aslinya.